Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tentunya marilah kita panjatkan atas semua nikmat yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Hadis arba'in ke-38, yaitu tentang waliullah. Ini kita akan bahas Pak pada kesempatan hari ini, pada kesempatan subuh ini. Apa makna waliullah yang sering kita ucap, tapi barangkali tidak kita mengerti wali Allah itu seperti apa definisi dalam syariat. Seperti biasa kita akan mengkaji salah satu hadis dari salah satu rentetan dari hadis arba'in, hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan ilmu beliau sampai kepada kita, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang beliau ajarkan, beliau tuliskan, dan mudah-mudahan tentunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adza bi la u'izannahu. Rawahul Bukhari Muslim. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya. Kemudian muncullah pertanyaan, wali Allah itu siapa? Apakah wali Allah itu orang yang bisa terbang? Apakah wali Allah itu orang yang bisa berjalan di atas air? Atau yang bisa menghilang? Atau terterak di kadek? Seperti apa definisi wali dalam perspektif syariat? Karena ayeuna sok iya teh Pak, aya tepuguh-puguh wali cenah eta wali. Wali songo. Apakah seorang wali itu harus punya karomah? Yang kita tahu, yang kita biasa dengar, apakah harus senantiasa punya karomah? Enggak, nanti kita bahas ya.
kata Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila ada orang yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Caranya, penjelasannya adalah makna wali Allah itu bukan orang yang terkenal punya karomah, tetapi satu, wali Allah yang disebutkan maksudnya adalah dia itu orang yang beriman. Beriman berarti satu. Yang kedua, wali Allah didefinisikan orang yang bertakwa. Iman, takwa. Kemudian apalagi menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah iya sok aya fenomena teh kieu Pak. Di jalan aya nu gelo. Di jalan nu gelo, na YouTube kan sok rame tah. Di jalan aya nu gelo disebut wah wali Allah, waliullah, waliullah. Nya nu gelo wali. Apakah seperti itu? Apakah wali itu sampai kemudian menjadi gila? Padahal dalam syariat, waliullah yang dimaksud orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menjauhi seluruh larangan Allah, dan kemudian melaksanakan seluruh kewajiban Allah. Itu wali dalam perspektif syariat. Sebagaimana dijelaskan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Siapakah yang disebut dengan wali Allah itu? Jelas di sini disebutkan, Pak. Ala inna auliya. Auliya itu berarti wali Allah. Siapakah mereka? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Pada saat mereka akan meninggal, mereka tidak merasakan khauf. Khauf itu apa? Rasa takut. Ayat di dia nu ayeuna ya orang. Ayat nu bade maut, tapi sieun maut aya. Bade Pak. Payunan bade. Wala khaufun. Orang-orang yang betul-betul aulia, sudah beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, dia tidak akan pernah takut. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah takut dan kemudian tidak akan pernah bersedih. Nah, wali dalam perspektif syariat itu. Jadi kalau ada orang yang dikatakan seorang wali, kata ulama, sabar dulu, tenang dulu, coba perhatikan bagaimana ibadahnya. Masa wali tapi ibadah henteu? Masa wali tapi jalma gelo? Tidak mungkin. Itu ya. Jadi tingkatan wali itu adalah tingkatan ibadah yang betul-betul sudah mencapai titik klimaks pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan wali. Jadi wali itu adalah setiap mukmin yang taat, paling gampangnya begitu, Pak. Jadi kita juga bisa disebut sebagai wali dalam perspektif bahwa wali itu adalah mukmin yang taat. Jangan dikatakan oh sigana makom wali wah tebih ti urang. Henteu. Kata syariat mah sederhana, kalau kamu ibadah, kalau kamu beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, menjauhi larangan, itu wali. Gampil gitu. Kemudian makna aku umumkan perang adalah pertama, bahwa orang yang beriman akan dilindungi. Kemudian kalau meminta akan dikabulkan. Kemudian kalau dia berdoa kepada Allah dikabulkan. Kemudian kalau dia misalkan ingin kehidupan dunia juga dikabulkan. Jadi orang-orang yang memang memiliki ketaatan yang luar biasa karena kedekatannya dengan Allah, maka apa saja menjadi mudah. Itu maksud dari aku umumkan perang. Begitu Pak ya. Maaf Pak Haji Dedi, aman? Paham ya Pak? Aulia. Besok kan kadang-kadang kumedia Pak, bahwa wali teh di goa tatapa, kan benak orang teh kan gitunya Pak, karena disuguhi tontonan. Jadi wali teh anu aya di goa, terus keluar teh compang camping, ya kan? Bayangan gitu, padahal dalam perspektif syariat Pak, syariat itu mah logis.
Padahal dalam perspektif syariat, seorang wali itu adalah dia itu yang betul-betul ibadahnya kepada Allah ikhlas. Berarti bersih nggak kira-kira, Pak? Bersih, Pak. Ente compang-camping karena syariat mengajarkan toharoh. Bagaimana caranya, Pak? Orang yang toharoh tapi kotor. Nama toharoh sendiri suci. Berarti orang yang taat kepada Allah adalah orang yang senantiasa bersuci. Bagaimana bisa jadi kotor? Jadi ini kan sesuatu yang bertentangan, Pak. Tapi ini memang karena sudah membudaya gitu, pemahaman ini di masyarakat, maka seolah-olah wali itu, yaitu tetap di goa, keluar teh bisa hiber. Itu kan. Makom wali ternyata tidak pada orang tertentu saja. Kita semua menjadi muslim yang taat, kata Nabi, dialah seorang wali. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang bertakwa itu dimaknai sebagai seorang wali, gitu ya. Sederhana begitu. Nah sekarang apa amalan-amalan seorang wali itu? Ternyata gampang, Pak, sederhana. Amalan seorang wali itu adalah mengerjakan perkara wajib. Waliullah. Dia mengerjakan perkara yang wajib. Kemudian baru yang kedua, sunnah. Asok melakukan perkara yang wajib, Pak? Pasti ya? Pasti. Sunnah? Nah itu wali berarti. Karena menurut syariat, menurut Rasul, tidak ada amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan wajib. Artinya wajibnya didahulukan. Ayo anu salat sunnah qobliyah subuh rajin, tapi salat subuh nanti. Umpama mah rajin. Pas begitu qomat uih umpama. Nya nu penting mah kan duniana cenantos ya. Kan maksudna teh pami sunahna begitu kan. Jadi pertama adalah kewajiban di dalam melaksanakan amalan-amalan wajib, kata Allah, lebih aku cintai dari amalan-amalan lain. Artinya wajib itu salah satu ciri dari amalan seorang wali. Terus kia deh, Pak. Ini contoh sederhana juga. Sedekah itu hukumnya sunnah apa wajib? Halo? Ayo, sedekah sunnah apa wajib? Ya sedekah, zakat ya beda konsep. Tapi coba nih kita tes pemahaman kita, jalan pikiran kita. Kita itu kalau sedekah, ada nggak bayangan bagaimana sedekah ini menjadi wajib sehingga pahalanya bisa menjadi bertambah? Asalnya sedekah sunnah, jadi bisa nggak jadi wajib ini? Jadi wajib bisa, yaitu dengan konsep zakat. Nah kita seharusnya banyak berzakat dibandingkan sedekah. Kalau orang yang berzakat berarti orang yang dikatakan punya, mampu, ada hartanya yang berlebih di situ. Seharusnya pemahaman kita masuklah ke area yang wajib, jangan sunnah terus, maksudnya gitu. Ada motivasi untuk mengejar ini. Maksudnya begitu, Pak. Banyak sedekah bagus, tapi alangkah lebih baiknya adalah banyak berzakat. Karena perkara wajib lebih Allah cintai daripada perkara sunnah. Sunnah juga Allah cintai, tapi yang wajib lebih Allah cintai. Begitu maksudnya.
Kan zakat kalau yang zakat itu wajib Apanya Pak? zakat. Ah, Kalau zakat udah pasti ini ketentuannya. Ya. Justru gini aja kita. Kalau dalam keseharian kita, lebih baik mana di akhir bulan kita lebih pasti dapat uang atau serampangan, serabutan? Lebih enak mana? Yang lebih pasti kan ya. Agama juga begitu. Zakat itu kan sudah ditentukan kadarnya. Kepastian mengeluarkannya itu jelas. Mau berapa persen, 2,5%. Ada yang nanti pertanian ada yang 5%, 10%. Sudah pasti mengeluarkannya. Kalau sudah pasti mengeluarkan, artinya pembagiannya jadi lebih mudah. Dibandingkan sedekah, aya nu gope, aya nu 1.000, aya nu 2.000. Aya gaduh nyelap uang sulanti padudung, gope, lebetkeun kadinya. Jadi tidak ada kepastian, nggak ada. Padahal misalkan operasional Al-Ikhlas itu rutin per bulan. Misalkan ini mah 200.000 lah katakan misalkan per bulan. Listrik segala macam. Bayangkan kalau zakatnya sudah jelas ditentukan 2,5% per bulan umpama. Zakat penghasilan dari bapak-bapak dikumpulkan. Kebayang, Pak. Bayangkan kali misalkan 20 lah katakan gitu. Kali misalkan 2 juta per orang. 40 juta operasional kan. Makanya di Sukabumi itu kan ada tuh yang masjidnya di sebelahnya ada kafe. Karena pemandangannya ada ya. Oh, tiasa tuh di lantai 4 kayak kafe. Wamah gitu kan. Agama itu Pak sebetulnya menganjurkan tuh naikkan tingkat dari sedekah menjadi zakat. Kalau zakat salah satu ciri indikatornya adalah ekonominya membaik. Begitu maksudnya. Lah sekarang kalau di kita tidak ada zakat, tidak ada yang berzakat, minimal zakat fitrah. Ya bagaimana coba perputaran ekonomi, Pak? Yang jadi masalah sekarang itu kan perputaran ekonomi dinikmati hanya segelintir orang. Punya banyak uang ditimbun. Makanya sekarang ada nominasi ya. Jadi dari 100.000 jadi 10 ya. Berapa? 1.000 jadi $1. 1.000 jadi Rp1 kan? Ini kan jadi ini. Apa tujuannya ini? Supaya orang yang punya uang nukerkeun. Tah pas begitu dituker ditewak. Gitu maksudnya teh Pak. Karena ternyata selama ini uang itu tidak berputar. Pamih entah ditukar jadi bangke. Aya misalkan 1 triliun ya disimpan. Tidak ada artinya kalau sudah uang ini berlaku. Uang yang 100.000 sudah tidak berlaku, ditarik nanti oleh bank, BI, muncullah keluaran-keluaran baru, ya udah berarti wassalam itu, nggak ada makna. Serba salah kan orang yang punya uang itu. Ditukerkeun tangkap, tewak, itu ditukerkeun bangke. Gitu. Maka maksudnya ditingkatkan dari sedekah menjadi zakat. Karena itu indikator ekonomi, Pak. Begitu. Makanya kalau di negara-negara kaya akan kesulitan menemukan orang miskin kan? Sulit. Dulu zaman Khalifah Umar bin Khattab bahkan hampir dikatakan cukup sulit menemukan orang yang miskin. Sulit, Pak. Kalau pemimpinnya betul akan kesulitan. Kenapa? Ya mengalir semuanya. Yang memang sudah tidak sanggup dibiayai negara. Kemudian memang yang punya harta berlebih banyak berzakat. Orang-orang bergelimang harta itu dalam Islam nggak ada soal, Pak. Nggak ada soal. Yang jadi masalah adalah kalau hartanya itu banyak dipakai maksiat. Kalau dipakai banyak ibadah malah jadi jauh lebih baik. Siapa yang akan membangun rumah sakit Islam? Sanes nu ieu, sanes rumah sakit Islam. Sifatnya Islam gitu. Anu bade ieu teh ditalkinkeun, sanes dibaca-baca nanti namanya apa? Haleluya. Ya kan bade maot mana Pak di mana? Pak Jaya dia. Gitu ya.
Jadi kalau seandainya mau meninggal orang di rumah sakit kan, kalau yang di rumah sakit Al-Islam kan ditanya ya, barangkali ini muslim atau bukan. Kayak badai maut kan ditalkinkan. Kami misalkan non muslim ya ayah khusus non musliman gitu. Bagaimana kalau seandainya tidak ada rumah sakit yang berbasis Islam, Pak? Bayangkan. Bagaimana kalau seandainya pendidikan semua liberal, tidak ada yang berbau Islam? Bagaimana kalau semua orang-orang yang menjadi bos itu semua non-muslim? Bagaimana? Ini kan juga perkara yang harus naik level kaum muslimin menjadi orang-orang yang memang secara harta mumpuni. Gitu. Berikutnya, tidak cukup hanya mengerjakan semangat yang sunnah, tetapi mengabaikan yang wajib. Nggak cukup. Bagi hamba Allah yang dikatakan wali itu, dia akan lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah, hambaku akan terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Di berikutnya ini, Pak, ternyata amalan sunnah setelah wajib itu sangat-sangat dianjurkan di dalam definisi wali Allah ini. Artinya apa? Banyak mengerjakan amalan sunnah, itu juga ciri dari waliullah. Jadi kalau kita nih, pami orang ayeuna Pak sadaya nyieurkeun perkawi sunnah, itu sudah menjadi waliullah. Sederhananya begitu. Entah kedah di makom tertinggi, biasa gaduh ilmu halimun. Anon halimun teh Pak? Seibar bisa leungit. Kunaon ya Pak? Kunaon diibaratkan kadinya gitu, dibayangkan kadinya kunaon. Ya gitunya. Berarti kan orang teh dijejelan ku film-film nu teu parogo ya Pak. Sakti itu ya. Padahal gini Pak, seandainya yang kita tahu itu betul, kenapa Nabi sampai berdarah? Pami seandainya orang-orang yang punya karomah, kemudian yang punya ilmu yang luar biasa, katanya ini yang ilmu kanuragan ini. Kalaulah seandainya betul, harusnya Nabi adalah orang yang tidak akan pernah terkena sayatan pedang. Bagaimana keimanan kaum para sahabat dulu? Bagaimana keimanan para tabiin dulu? Pada saat mereka berperang, anger katubles Pak. Anger kabacok. Anger kasayat. Sayyidina Hamzah anger katumbak. Seandainya karomah itu membawa kepada kesaktian, seharusnya kan tidak tembus senjata Pak. Harusnya begitu. Kemudian di kita juga sama, di mana? Di Indonesia. Seandainya orang-orang yang katanya dulu punya karomah banyak, harusnya mudah ngusir penjajah, ditembak silahkan. Tembak silahkan. Aya tuh gitu, mangga. Nya si itu. Berarti kan itu film, Pak. Secara logika kan mustahil. Misalkan aya nu nyandak meriam, oh meriam, orang kebal, orang terbuka karomah, mangga. Atau bolong. Jadi ternyata tidak masuk akal perkara itu, Pak. Yang masuk akal itu adalah yang dikatakan waliullah yang punya karomah karena karomah kedekatan kepada Allah. Sehingga kalau meminta sesuatu, seandainya pada saat itu umpama meminta, ya Allah, hamba ini tidak berdaya, ini ada musuh, mudah-mudahan tidak tembus umpama. Berarti bukan karena kebalnya, karena kedekatan dengan Allahnya, begitu maksudnya. Kan jadi masuk akal kalau begitu ya. Tapi kalau seandainya tiba-tiba karomah itu jadi sakti mandraguna, bisa terbang, bahkan dulu ulama-ulama menyatakan begini Pak. Ada Imam Syafi'i, kemudian imam-imam yang lain mengatakan begini. Komentar-komentarnya. Definisi wali itu menurut para ulama, al-waliyu huwal mu'minul muwahhidu, yaitu wali itu adalah seorang mukmin yang mentauhidkan Allah. Jelas ya? Jelas itu. Bukan orang yang bertapa, bukan orang yang menganut ilmu tertentu, enggak. Seorang wali itu adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apalagi kata ulama, terus menerus dalam ketaatan, berarti istiqomah taat. Istiqomah taat. Kemudian menjauhi maksiat dan mengikuti sunnah. Itu oleh Allah dan gitu. Istiqomah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah begini, faqulu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, kata Ibnu Taimiyah, maka dialah waliullah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Sederhana konsep dalam Islam. Iman, takwa, jantan waliullah. Tapi tong ujuk-ujuk misalkan ada abi perasaan iman, takwa, akhirnya jalmi teh nyuhunkeun cai sok seurnya nyuhunkeun cai kan. Air sakti, cai doa. Ujung-ujungnya sok kadinya teh Pak. Padahal mah sami, merek mah sami, mesere nu padudung. Nya air yo dicandak misalkan kausan doaan padahal mah sami we nu ngadoaan saha we ge sami. Nya kedah nama kitu padudung dipayun teh aya cai doa. Kan nama kitu. Kanu tos diwiridan teh ya 7 wengi. 7 Jumat. Kedah nama gitu. Mengobati segala macam jenis penyakit. Terutama jenis penyakit haus. Karena mau gitu, penglaris. Kan aya nu sok mandi kembang sami we nya. Macam teh gitu. Jadi ternyata dalam Islam itu sederhana sekali konsep Pak. Sederhana sekali, enggak macam-macam gitu. Sederhana. Tapi kenapa kok kita sekarang di pikiran kita, di otak kita seolah-olah wali itu di makom yang berbeda jauh gitu Pak. Padahal mah henteu. Karomah apakah ada? Anggar aya apa memang? Ada, memang karomah itu ada. Tapi karomah itu harusnya dihasilkan dari keimanan kepada Allah. Harusnya begitu. Sanes menghamba ke selain Allah. Kan ayat pami misalkan film teh penghamba setannya, pami nu goes penghamba setang kan. Ya banyak. Ya. Kena ayat tah na film teh penghamba setan, tapi pami nu goes mah penghamba setang. Apa kata ulama? Al karomatu laisat syaraton fil walayati iwa innamal aslu fiha al imanu wat taqwa. Kalau seandainya ada orang yang memiliki karomah, maka itu bukan syarat kewalian. Karena yang menjadi syarat kewalian adalah iman dan takwa. Itu semua ulama sepakat Pak. Sepakat iman dan takwa itu jadi dasar seorang wali. Wali tapi sholat henteu. Kumaha tuh? Ternya oleh hakim. Jadi para ulama sendiri mengatakan begitu. Terus kita gimana memahaminya? Ya, harus diubah ini Pak. Mulai dari sekarang harus diubah pemahaman kita terhadap waliullah ini. Karomah itu memang ada, tapi itu bukan syarat mutlak. Karomah itu kalau dalam bahasa asalnya itu mendapatkan kemuliaan. Kemuliaannya dalam bentuk apa karomah itu? Umpama ieu mah sok gampil teh sok nyontohkeun teh kieu. Kami misalkan orang nyenak motor di jalan, terus saya bensin Pak. Pas begitu jalan teh kan orang wengi, teu aya anu icalan teh bensin Pak. Ayana cai aqua. Dieusian ku aqua, cai aqua. Hirup tapi. Gitu, tapi teu tiasa diulang. Entah misalkan akhirnya Pak Dudung umpama icalan, ieu mah 12.000 kan saleter. Ayo mah misalkan 6.000 cek aqua mah isi ulang. Nah, itu seperti itu karomah itu Pak.
tidak masuk di akal, tapi memang sebagian peristiwa itu terjadi. Tapi itu tidak bisa diulang, maksudnya hanya pada saat itu saja di kondisi tertentu. Itu. Da anger Pak, ayo misalkan imah ku cai misalkan diulang kedua kali atau mogok lah. hari tama mungkin kedekatan dengan Allahnya tinggi, sudah tidak ada hijab. Karena poek umpamakan di jalan, bilih ku begal teh mohon ka Allah, ya Allah teu aya deui, teu aya tapi wasilahna ieu cai. Da teu aya anu jalan bensin teu aya. Da ka mana nuntun umpama tos 10 kilo umpama ieu mah. Nuntun we. Jaba poek, jaba leuweung umpama. Teu aya pitulung deui. Mun tang ka Allah Subhanahu wa taala aya cai ku cai. Cai mah wasilah, itu karomah. Berarti karena kedekatan dengan Allah kan, karena tidak bisa diulang, Pak. Aya cenah anu ngaprediksi sesuatu, ngaramal masa depan nya. Ramal masa depan, karomah. Ya mungkin saja. Mungkin saja, Pak. Bisa mungkin saja. Tapi ingat, nujum dalam agama itu berbahaya. Nujum, hitung-hitung bintang. Kami misalkan dihitung kurangnya. Oh bapak teh iya kedah salamatan teh dinten Kemis Kliwon umpama. Jumat Legi umpama teh. Hitung-hitungan itu. Sehingga memahamkan kepada masyarakat bahwa yang baik, hari-hari baik itu ada ininya, ada apa? Ada waktunya, padahal semua hari baik. Padahal semua hari baik. Gak ada hari sial sebetulnya. Semua sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Kenapa jadi ada hari sial? Begitu, Pak. Nah, di kita kan jadi seolah-olah bahwa hari itu ada baik, ada buruk. Gitu. Kenapa? Meninggal hari Jumat baik. Iya, yang meninggal hari Jumat baik. Terus Pak Minus Sanes? Itu baik. Ada juga orang yang meninggal di hari Jumat mendapatkan kemuliaan. Sanes tidak baik. Lah terus Pak misalkan sadayana hoyong Jumat gitu. Atau emang tiasa dipesan ke orang custom gitu. Hari Senin. Hari Senin. Nah itu kan logikanya jadi ke sana kan, ya kan, jadi ke sana. Sekelas Nabi, masa iya dengan logika seperti itu ditempel, berarti tidak mendapat kemuliaan, kacau kan? Maka berarti definisi ini ada hari mulia, ada waktu yang baik itu nggak ada dalam konteks, nggak ada Pak. Hajar, bapak ada usaha kedah dinten ayeuna, misalkan kedah herbo, ente hajar, kalau misalkan ada kesempatan hajar. Emang nya gitu paling gitu entong cenaka Bandung Sabtu weekend atau nyalah macet atau misalkan entong Pak buka warung umpama tabu hiji wengi heulah sanorek meser itu maksudnya teh. Jadi ternyata konsep dalam Islam itu sangat-sangat sederhana, tidak rumit. Aduh pada taraskeun teh Pak ya sebelum masih ganung ngahulang wae. Karomah sama wali itu sama. Karomah. Definisinya kan hampir sama. Karomah. Kalau karomah itu bentuk kemuliaannya. Pami Bapak ayeuna misalkan tukang foto kan. Tukang foto kan ya. Nah, pas begitu aya tukang foto, awas sadayana minggir aya tukang foto. Nah, itu bentuk kemuliaan tukang foto. Gitu. Tapi walinya sendiri Bapak. Walinya sendiri fisiknya, tapi bentuk kemuliaannya karomah namanya. Gitu. Penghormatan orang lain. Kenapa? Habib sama. Pengagungan, penghormatan, karomah. Bukan, Pak. Makanya kenapa hadis ini didahului hadis kemarin yang 36, ingat nggak Pak? Bahwa Allah tidak melihat nasabnya. Tahu itu? Sudah dibahas. Kalau seandainya nasabnya itu menentukan, atuh kumahan urang panu sanes saha. Da sepuh urang mah tukang beca umpama. Kumaha? Ya, tukang macul sadidinten ge. Kumaha tuh?
Masa orang teu kenging surga? Diskriminasi amat agama. Makanya dalam konsep agama, kata agama jelas, Pak. Kalian itu masuk surga bukan karena nasab. Kalau memang ada nasabnya, syukur alhamdulillah. Tapi lebih berat orang yang punya nasab itu, jangan salah. 2 kali lipat dosanya. Kalau orang lain melakukan dosanya 1, dia bisa 4. Karena tidak menjaga nasabnya. Tapi nasab itu bukan satu-satunya cara untuk masuk ke sana. Semuanya juga di hadapan Allah sama. Begitu. Tapi Ustaz, ada orang misalnya ulama seperti zaman dulu yang sakit terus kasih air doaan Dalam perspektif syariat boleh-boleh saja. Karena Nabi juga ada mencontohkan. Satu waktu Nabi termasuk ikhtiar. Satu waktu Nabi itu dalam peperangan ada sahabat yang matanya buta, Pak. Ucap orang tema ka tumak. Kemudian Nabi diminta untuk mendoakan supaya kemudian orang ini bisa melihat kembali. Biiznillah memang bisa. Dan hadis ini sahih. Nabi membacakan doa-doa tertentu, kemudian diusapkan ke orang yang kena tumbak, dan itu termasuk dalam kategori hadis yang sahih. Artinya diperbolehkan minta air itu. Cuman yang jadi masalah, apakah pada saat meminta air itu memintanya ke siapa? Ke orangnya apa ke Allahnya? Ini kan bahayanya di situ, Pak. Kami sarang orang ziarah, kami memintanya ke siapa? Ke kuburannya kepada Allahnya. Kalau kita ke kuburannya kan kita hanya punya dianjurkan oleh agama, pertama untuk mengingat kematian, yang kedua mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang selebihnya nih doa-doa yang lain berarti itu tidak ada urusan gitu, Pak. Bisa dipahami nggak, Pak? Nah sekarang minta air juga sama, kesembuhannya oleh siapa? Allah. Sami sarang orang minum obat, ngaleut obat ya, besar bodrek, ngaleut. Tah keyakinan kita yang menyembuhkan bodrek, kenapa Allah na? Makanya dalam syariat itu, dalam tauhid, kalau kita mau minum obat, bilangnya gini di hati, Pak. Ya Allah, obat ini sungguh tidak ada artinya, nggak ada apa-apanya, ini mah cuman perantara saja. Sesungguhnya Engkau Allah yang menyembuhkan. Dileut ke orang, Pak. Pemahaman kita, kalau itu sembuh, Allah sedang mengijabah gitu, Pak. Nggak ijabah, Kak, permintaan kita, permohonan kita, berarti diijabah. Tapi peminta kan ayah obatna sami, teras anu ngaleutna jalmina sami, tapi di waktosan nusanes mah henteu damang sami gitu, anu damang anu henteu, obatna sami. Berarti bukan karena obatnya kan? Bukan karena obatnya semata. Maka ini dipahami juga nih, kita minta air, Pak. Ya sama juga itu obat. Ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang dibacakan ayat Al-Qur'an itu menjadi obat, syifa bagi orang-orang yang beriman. Itu kan ada dalilnya kan? Nah, karena ada dalilnya, maka dibacakan ayat-ayat Quran menjadi obat itu hal yang diperbolehkan. Hanya masalahnya tadi, kalau kita minta air, tak kira-kira yang kita minta ini siapa? Apakah pada saat disembuhkan kita meyakini bahwa yang menyembuhkan ini si airnya atau bukan? Sok aya pan kapungkur aya nu dicelupkeun teh saha ponari? Ya, viral eta teh. Batu. Wah, kan jadi viral. Ngantri aya nu gaduh penyakit naon, sadayana ngantri. Ujung-ujungna naon, Pak? Ujung-ujungna kebetulan, Pak. Pas begitu ngaleut eta teh nuju teu damang. Cenah cagur. Nya meureun ngaleut nu sanes umpama. Jadi hanya kebetulan saja karena tidak bisa diulang. Begitu ya. Paham sampai sini, Pak ya? Nah. Mangga. Kalau mengenai wali, saya pernah mendengar hadis bahwa itu apakah Setiap 100 tahun Allah mengirim seseorang
hadis Abu Daud Hmm. itu sahih atau ada hubungannya dengan sahih? Yang itu adalah sahih. Kalau secara redaksi itu dipertanyakan. Kalau dalam redaksi hadis. Karena 100 tahun itu setiap 100 tahun. Nah, kalau belum 100 tahun gimana kondisi orang-orang? Dari sisi redaksi hadis menurut saya itu agak-agak bermasalah redaksinya. Jadi saya bisa menyampaikan sependek pemahaman saya, hadisnya agak-agak bermasalah itu. Karena kalau 100 tahun misalkan diturunkan, lalu kalau sebelum 100 tahun bagaimana? Berarti seolah-olah seperti tidak ada harapan kepada orang-orang yang belum diturunkannya wali itu. Kepaham nggak Pak? Misalkan ini 100 tahun, setiap 100 tahun sekali dikirimkan pemimpin umat. Oke. Sekarang kalau seandainya sekarang ada umpama ini paling gampang Ustadz Adi Hidayat umpama. Kemudian sebelum Ustadz Adi Hidayat banyak UAS juga ya, UAS. Kemudian ada Kiai Haji Zainuddin MZ, terkenal kan? Kemudian banyak ulama-ulama yang lain. Coba dihitung rentang waktunya, apakah ada 100 tahun? Nggak ada. Jadi itu bertentangan dengan keterangan bahwa yang namanya tauhid itu akan digemakkan di sepanjang waktu dan di sepanjang masa. Makanya azan itu tidak pernah berhenti 24 jam kan? Begitu juga dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Pemimpin juga akan selalu hadir setiap saat, Pak. Hanya barangkali ada orang yang muncul, ada orang yang tidak muncul. Begitu saja. Jadi secara redaksi hadis bermasalah itu. Begitu, Pak. Jadi pasti ada di setiap zaman, makanya tinggal Pak. Pasti di setiap pelosok teh ya ustadan, pasti eta. Betul atau tidak? Kami misalkan ayah ustad nunggu 100 tahun atau kumaha. Itu pemahaman yang paling sederhana. Kumaha Pemarno aman? Mangga, Pak. Setiap kita sayang gitu ya, kalau ada saudara yang sakit, mendapatkan doa gitu ya dari Ustaz Adi Hidayat melalui TV itu. Kalau ada orang yang sakit atau terutama yang itu waktu baca di dalam Al-Quran dan surat ini dan 3 surat itu di dalam Al-Quran. Nah, saya itu dihafalkan gitu doa itu saya. Kalau saya ketemu orang yang sakit atau orang lain, terus di antaranya gitunya ada yang apa kebetulan atau karena doa itu sembuh. Ya. Belum selalu alhamdulillah dia nggak tahu terus dia nanya ke saya doanya doa sampai sekarang saya dia hafal gitu dah. Lalu mereka juga itu kalau ada saudara yang biasa bahasa itu bagaimana itu saya dan orang lain itu yang hafalkan itu. Iya. Kalau doa apa saja kan boleh. Ya, apa saja boleh. Kemudian itu tidak terbatas pada tempat juga. Kalau ijazah itu kan namanya ijazah itu biasanya memang ada orang. Kita berhadapan-hadapan seperti ijazah ilmu hadis umpama. Itu harus ada antara guru dan murid. Tapi ada memang beberapa ijazah yang tidak perlu seperti itu, Pak. Misalkan tebih umpama jika di TV, tapi saya mengijazahkan ini, dasarnya apa? Dasarnya Quran hadis. Nah, diperbolehkan sah-sah saja. Toh itu di dalamnya adalah doa, sanes yang jawokan kan? Sanes mantra, buah cau, buah kacapi umpama.
Umpama seperti itu ya. Ya, hadis itu yang tadi menyambung hadis yang tadi itu namanya mujadid ya. Mujadid. Kalau hadis Daud yang dimaksud itu namanya Allah akan menurunkan itu setiap 100 tahun sekali mujadid. Tapi itu di zaman dulu diturunkan atau dimunculkan itu setiap 100 tahun sekali di masa-masa dulu. Pada saat di zaman khalifah kemudian muncul siapa lagi seperti itu. Memang hadisnya hadis Abu Daud betul memang ya. Tapi itu ada latar belakang hadisnya gitu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Apakah ada mujadid itu? Mujadid itu akan ada memang, tetapi dalam konteks yang berbeda. Mungkin tidak seperti dulu kan ada pemimpin muncul misalkan dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah, kemudian ada Turki Utsmani. Pernah dengar? Ya, Kaisaran Turki Utsmani dan sebagainya gitu. Setiap 100 tahun sekali dulu. Itu ya. Nah, jadi Pak Dudung sekali lagi bahwa yang namanya doa itu dari mana saja diperbolehkan meskipun dari anak kecil tidak ada soal. Nah, toh itu cuman doa. Kami bade tah ngadamel we pelang. Buka servis doa. Langsung rame viral dapat itu. Nah, sok kan kieu Pak ya. Pami misalkan orang gak doa. Ngadoakeun anu sanes nu dongkap, tapi pas begitu ka urang nyalira ya. Henteu nya. Makanya kenapa dokter tidak bisa mengobati diri sendiri. Tukang cukur tetiasa nyukur nyalira. Dan memang konsepnya begitu, Pak. Anu nyukur nyalira mah kumaha, Pak? Ya. Sama juga dokter gigi cenah, nyeri huntu. Emang ku anjeunna sanes lah ku dokter gigi nu sanes. Jadi doa harus diucapkan langsung ke yang sakit. Kalau misalnya di WA kan grup bisa di WA itu sama dengan langsung deh. Kan doa mah baik terucap maupun tak terucap, baik disampaikan secara langsung maupun tidak. Pami orang kieu we kita nyarios. Apa haji dia mah cenah tara ngadoakeun. Tapi tong janten alasan Pak, ai bahasa mah Pak itu memunculkan apa? Komunikasi kan. Kita tahu dia mendoakan dari mana karena terucap. Itu. Ieu mah misalkan abdi ngadoakeun tapi itu terucap. Kumaha apalna batur Pak? WA bisa. WA berarti terucap kan. Tertulis. Kalau tertulis berarti terucap. Diperbolehkan ya doa baik terucap maupun tidak. Dalam hati juga kita dalam sholat juga kan berdoa. Enggak Pak? Udah 40 orang yang mendoakan, kalau yang kebaikan jadi baik. Kalau misalnya yang buruk jadi Ya memang hadis itu sempat ada yang mempermasalahkan Pak. Hadis Nabi pada saat beberapa jamaah berkumpul 40 orang, maka kemudian Allah akan lebih mudah. Di hadis Riyadus Shalihin pernah saya sampaikan tuh, itu hadisnya memang ada, tapi ada yang mengatakan lemah, dhaif, ada yang mengatakan hasan, sahih hasan. Tapi secara umum bahwa kita meyakini semakin banyak yang mendoakan, semakin mudah dikabulkan. Dasarnya apa? Berjamaah itu mesti banyak. Ya, namanya sholat berjamaah itu lebih dari satu orangnya. Semakin banyak orang yang berjamaah, semakin mudah Allah mengabulkan doa-doanya, menerima amal ibadahnya. Karena satu sama lain saling melengkapi. Bahwa mah abdi masih dosa Pak dibanding bapak-bapak. Kan gitu. Nah, karena kita tidak tahu siapa yang paling banyak dosa, siapa yang paling sedikit dosa, tos we kan jempe orang sadayana kan, apal masing-masing ya. Maka kita berdoa, ya Allah, saya ini banyak dosa. Mudah-mudahan dengan jamaah yang lain berdoa, dikabulkan doa-doa kami. Yang lain juga sama, ternyata satu sama lain kita saling merendahkan diri di hadapan Allah. Itu berarti baik. Begitu ya. Jadi konsepnya begitu dalam agama. Mangga terakhir.
Saya pernah biasanya datang mungkin ada sakti lah gitu, sakti lah bisa gitu. Kalau kita orang bintang kan keluarga saudara saya, kita jangan keluarkan dan batu di salah satu. Nah, ceritanya datanglah. Lalu orang si Ustad itu ngasih air, minta air. Gimana cara China? Oh air apa? Terus buka. Ini nanti setiap kali bapak sudah makan atau mau minum obat, baca minumnya air ini. Minumnya air ini. Setelah 3 hari kemudian memang ada betul dia itu sembuh, sehat sampai sekarang. Jadi airnya itu sampai mungkin diawet-awet lah supaya karena sakit nanti. Iya. Ya lagi-lagi Pak, air itu hanya sebatas wasilah aja. Jangan kemudian khawatirnya kan justru berbelok Pak. Akidah tuh setan mah halus. Dianggap karena nukamari teh damang gitu Pak, menganggap bahwa kita jadi sakti kan. Itu tah masalah berikutnya begitu. Kin pamisakan aya nu nyuhunkeun deui sombong tah, muncul sombong, nu kamari ge cager ke urang. Padahal mah ternyata mungkin ada faktor lain, salah satunya sugesti. Aing ngaleut bodrek mah sugestina paling ge siga kamari lieur wae nu aya. Gitu kan. Tapi pas begitu ti padudung seger kan. Katambih misalkan tos tuang jengkol umpama, lauk asin segala macam, wah mantap bebas eta pemikiran, ngaleut tah nu eta damang. Jadi seueur faktor. Poinnya apa Pak? Kalau kita memberikan umpama air ke orang lain, pahaminya air mah air aja lah, begitu. Air mah air aja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kemudian kalau nanti diminta lagi, pemikirannya begitu. Mungkin bisa jadi karena wasilah itu. Tapi jangan sampai kemudian kita mengatakan kita yang membaca itu jadi takabur. Nauzubillah min dzalik. Barangkali itu Pak yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah waliullah itu tidak jauh, dekat sekali, hanya tinggal taat kepada Allah, maka kita bisa menjadi waliullah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.